A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati untuk sama-sama belajar. Kembali kita meniti ke dalam diri dan kita akan selalu belajar untuk bagaimana mengenal diri. Seperti biasa kita akan memulai pembelajaran ini untuk menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak karena pikiran yang loncat ke depan atau loncat ke belakang itu membawa kita susah untuk fokus dan hanya ketika fokuslah pembelajaran itu akan bermakna untuk kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk hening. Mari kita meniti ke dalam diri, mari kita membuka hati kita dengan menghening. Menghening dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita sudah siap untuk belajar sama-sama. Tidak lupa bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau ceramah, bukan mau bertausiah, tetapi saya hanya berbagi, kita sama-sama belajar yang mudah-mudahan pembelajaran ini ada isinya, minimal menambah pengetahuan kita, tapi mudah-mudahan tidak hanya berhenti di pengetahuan, tapi kita transformasikan dari pengetahuan menuju akhlak dan perilaku kita yang lebih baik lagi. Mari kita nikmati perjalanan pembelajaran ini dan kita sama-sama untuk selalu membuka pikiran dan hati kita. Hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Kemarin sudah kita banyak hal sudah kita bahas gitu, dimulai dari kesadaran kita hadir ke sini ternyata kita hanya tamu, datang ke sini mau sekolah dalam tanda petik school of life, dan tentu saja kita sudah membahas tentang diri kita. Bahwa kita ini punya software dan hardware. Dan hari ini kita akan lebih dalam lagi untuk membahas siapa diri kita, who am I? Siapa sih diri kita yang sejati? Apa sih kita? Terbuat dari apa? Untuk apa kita diberikan semua kelengkapan ini? Mari kita kupas tuntas, mari kita meniti ke dalam diri. Baik, seperti biasa izin saya pakai coret-coret untuk supaya mudah divisualkan pembelajarannya. Jadi buat yang ada di rumah juga bisa mengikuti dengan mudah. Oke, kita akan mengawali dengan pertanyaan ya seperti biasa ya. Who am I itu adalah siapa diri saya dengan man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Baik, kita akan mulai dari statement. Saya seperti biasa akan mengutip kitab suci Al-Quran. Di surat 57 ayat 3 itu dikatakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Nah, yang jadi pertanyaan, perjalanan kehadiran kita ini kan tentu saja melalui banyak fase gitu. Karena manusia kan nggak tiba-tiba jadi langsung manusia, enggak. Selalu ada fase. Di mana proses itu selalu ada untuk mencapai hasil. Apalagi udah kita bahas bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang paling mulia dan sempurna. Oleh karena itu, mari kita mulai lebih menyadari lebih dalam lagi kesempurnaan kita ada di mana, kemuliaan kita ada di mana, sehingga kita bisa imbang, balance, kita adalah makhluk yang mulia dan sempurna. Baik, sekarang kita renungkan begini. Kalau dialah yang awal dan yang akhir, berarti semua berawal dari sang pencipta itu sendiri gitu. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kalau saya kasih simbol bahwa semua datang dari tempat yang sama, let's say di sini ada Allah begitu. Berarti startnya dia, finishnya juga adalah dia. Datang dari Allah dan akan mau kembali ke Allah gitu kira-kira. Nah sekarang kita bicara tentang who am I. Kalau berbicara tentang who am I, seperti yang sudah dicontohkan dan ini diulang-ulang supaya pengulangan itu akan membuat kita lebih paham gitu ya. Jadi pengulangan itu juga penting. Makanya banyak ayat di Quran kan yang diulang-ulang gitu. Karena menariknya ya, diulang-ulang aja suka lupa, apalagi nggak diulang-ulang gitu. Itu poin pentingnya. Makanya pengulangan itu penting. Berbicara masalah kehadiran manusia, manusia ini adalah memiliki tubuh fisik, tetapi tidak hanya tubuh fisik. Kita kemarin sudah bahas bahwa kita juga memiliki tubuh non-fisik dalam tanda petik. Maka ada bagian jasmani dan ada bagian rohani. Maka kalau kita mau gambarkan bagan dari
diri kita sebagai manusia, yang nanti kita akan mengerti kenapa ini disebut mulia dan sempurna gitu kira-kira. Begitu kita terlahir ke semesta raya, melalui rahim perut ibu kita gitu, kita terlahir sebagai bayi, disitulah kita terlahir sebagai yang namanya adalah jasmani gitu kira-kira. Di mana jasmani ini nanti kita akan mengerti bahwa itulah yang disebut dengan yang namanya wadah. Maka kalau wadah itu pasti adalah sebuah kemasan. Maka kalau kemasan itu pasti ada isinya. Maka jangan lupa, jangan terlalu merawat wadahnya tapi isinya nggak ikut dirawat gitu kira-kira. Maka kita akan lebih memahami bahwa oh ternyata jasmani ini hanyalah wadah dari sang isi. Jadi kalau berbicara ada wadah, ada isi, jadi kalau tadi ada Allah sebagai awal, dia menciptakan jasmani, inilah adalah raga kita, ini adalah wadah, gitu kira-kira. Di mana wadah ini pasti ada isinya. Isinya apa sih? Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa isi inilah sang diri sejati kita. Isi inilah yang disebut dengan yang namanya ruh. Maka saya ulang sedikit, di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku tiupkan ruhku dan aku jadikan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit dari kamu yang bersyukur. Jadi ini penting sekali untuk kita renungkan, untuk kita sadari. Kita ini bukan jasad yang dikasih ruh. Ya, saya ulang ya. Kita ini bukan jasad yang dikasih ruh, bukan. Tetapi kita ini adalah ruh yang dikasih kemasan. Berarti kalau kita ini adalah ruh yang dikasih kemasan, yang menjadi objek primernya ruhnya atau kemasannya? Tentu saja ruhnya, ini primary. Sekundernya adalah kemasannya. Tapi seiring perjalanan kadang-kadang ketukar tuh. Yang primer disekunderkan, yang sekunder diprimerkan. Banyak orang hari ini ketakutan dalam tanda petik nggak bisa memberikan nutrisi tubuhnya. Tapi kadang-kadang cuek-cuek aja tuh kalau nutrisi rohaninya nggak pernah diisi gitu. Banyak orang mati-matian kerja untuk memenuhi tubuh fisiknya. Tapi maaf sekali, jangan-jangan untuk kebutuhan rohaninya nggak diperhatikan. Gitu ya. Simple aja, ini contoh sering saya pakai dan ini fakta dan realitas gitu. Kalau udah mulai ketemu temen gitu ya yang mukanya mulai nggak enak gitu, yang udah mulai bete lah, berkerut dan seterusnya gitu, rata-rata begitu ditanya kenapa, pasti rata-rata kalau dalam case ini gitu ya, problemnya adalah salah satunya lagi nggak punya duit nih, bete banget mukanya gitu, lagi banyak masalah nih, bete banget mukanya gitu kira-kira. Tapi saya jarang banget bertemu gitu ya ketika mukanya bete apa dan seterusnya. Begitu ditanya kenapa? Lagi kurang mengerti rohani nih gitu. Itu jarang banget gitu. Lagi kurang mengerti kesadaran nih gitu kira-kira. Maka sekarang ketidaksyukuran itu balik lagi sangat bergantung kepada hal yang materialistik yaitu jasmani. Maka yang memiliki bobot beban di dalam hidup kita itu adalah jasmani, itulah yang disebut dengan yang namanya materi. Maka kalau hidup berasa berat, melangkah berat, menjalani kehidupan yang berat, berarti jangan-jangan kita terlalu materialistik. Maka sudah saatnya kita berpindah haluan, tidak terlalu fokus kepada materi, tetapi masuk ke dalam kesadaran ruhani gitu kira-kira. Mudah-mudahan sampai sini ditangkap dulu ya. Mudah-mudahan sampai sini kita bisa memahami dulu. Oh ternyata diri saya yang sejati itu adalah ruh percikannya Allah, percikannya Tuhan. Maka sering dikatakan di surat 24 ayat 35, Allahun nur, aku adalah cahaya. Jadi sejatinya kita ini adalah cahaya yang dikasih kemasan. Kita ini adalah cahaya yang sedang diberikan bentuk wujud fisik gitu kira-kira. Maka dari cahaya akan kembali kepada cahaya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.